Selama puluhan tahun menjadi petani, Safwandi hanya mengenal model pertanian tradisional. Bagi petani asli Gampong atau Desawe, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar ini, bertani merupakan pekerjaan warisan. Ilmu yang ia gunakan di ladang turunan dari orang tuanya. Belum terbayang di benaknya bahwa kini dengan bantuan teknologi berbasis internet, hasil pertanian bisa berlipat-lipat. Sesuatu yang tak pernah ada di masa orang tuanya. Akses internet membuka begitu banyak peluang bagi petani. Hal ini tak sepenuhnya diketahui Safwandi. Baginya, sinyal seluler baru sebatas untuk keperluan komunikasi. Ia merasa sangat terbantu jika mengetahui harga komoditas sehingga bisa menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Kecil saya di sini sampai sekarang itu kalau jaringan HP-nya masih susah, Pak. Nah, jadi kadang-kadang waktu ada orang-orang penting yang mau nelpon kita itu susah, nggak bisa masuk, Pak. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita membutuhkan internet, jadi kita harus ke pasar sana, Pak, yang jaraknya 2 kilo ke pasar. Desawe merupakan penghasil kemiri. Meski hanya berjarak 2 kilometeran dari pusat Kabupaten Aceh, Desawe tidak terjamah sinyal komunikasi. Akibatnya harga jual petani kacau. Jadi waktu kami bawa ke pasar, itu harganya kadang-kadang nggak menentu. Bisa jadi lebih tinggi daripada agen yang masuk ke kampung di sini, Pak. Jadi waktu kami menelpon ke pasar Janto yang kami bawa ke sana, kadang-kadang jaringannya nggak ada. Jadi untuk kita telepon nggak bisa. 5 kilometeran dari Desawe, tepatnya di desa Datacut, terpancang menara BTS sementara setinggi 42 meter yang berdiri Juli lalu. Menara non-permanen ini bagian dari proyek Bakti-Kominfo. Di lokasi ini, rencananya akan berdiri BTS permanen setinggi 72 meter. Sinyalnya akan menjangkau radius 25 km termasuk Desawe. Saat tim Berkas Kompas mendatangi lokasi, tidak ada kegiatan konstruksi. Baru ada pondasi tapak menara yang belum jadi. Menurut Kepala Desa Datacut, Eko Wisnu Abdi, pembangunan BTS terhenti karena pekerja sedang mengerjakan pembangunan di lokasi lain. Jadi selama sampai dengan 8 bulan ini, alhamdulillah sudah terbangun satu PTS di kampung kami, di kampung Datacut. Kebetulan pilihnya di kampung Datacut. Memang tempat lain katanya nggak pas sebenarnya di kampung Datacut. Dan seperti inilah pembangunannya. BTS sementara yang sudah berdiri hanya mampu menjangkau 5 desa. Idam Mukhalid, petani yang tinggal persis di sebelah menara BTS sementara, sudah bisa mengakses jaringan telekomunikasi. Kalau menurut di tempat kita ini kadang-kadang ada sedikit di sini di rumah ini. Maksudnya di depan rumah saya ini ada sedikit sinyal. Tapi kalau maksudnya ke kebun sama sekali nggak ada. Kalau ke kebun ke bawah maksudnya pada di sini nggak ada. Idam termasuk yang beruntung. Ia bisa berkomunikasi dengan agen di pasar. Belum ada sinyal, kita nunggu agennya dia itu. Berarti kalau dia maksudnya ada lewat, kita stop. Nggak ada lewat, berarti kita jemput dia ke rumah. Maksudnya tinggal kita telepon. Ya, tinggal kita telepon. Ini Pak Agen, agen kemiri misalnya. Ini Pak Agen kemiri, di rumah saya ada kemiri misalnya berapa kilo kira-kira. Oke, besok pagi nanti kita ambil. Tinggal telepon aja nanti agen itu. Meski sudah dapat menjangkau internet, Idam dan para petani di desa Datacut belum mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan pertanian. Mereka tak pernah mendapatkan literasi digital agar pertanian mereka naik kelas. Pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengaku, infrastruktur yang belum merata menghambat pengembangan ekonomi digital. Di Aceh Besar, pengembangan ekonomi digital baru difokuskan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hingga kini,
4 kecamatan di Aceh Besar belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Saya rasa kami tidak berpikir akan mangkrak dan kami optimis itu selesai ya. Tentu akan kita sikapi segera. Ya dengan dibangunnya tower BTS ini ya kita ya dari Kementerian Desa dibangun sarpras untuk ya lokasi wisata di Desa Jalin, kemudian nanti kita juga akan memperkuat sosialisasi oleh Dekranasda kita terkait dengan penguatan produksi mereka.